Si pemuda terpaksa mewarisi warung kecil yang menghubungkan 3 dunia. Siapa sangka pelanggan yang datang membeli barang semuanya adalah dewa dari langit. Cepat ambil keripik pedas dari toko MU. Bawa semuanya ke sini untuk Kaisar. Keripik pedas. Ya. Cepat ambil. Cepatlah. Setelah Permaisuri selesai memesan makanan, dia bersiap untuk memuaskan selera. Tak disangka Kaisar Donghua datang dengan naik nada. Langsung memesan 2 mangkuk mie instan untuk menghilangkan rasa lapar. Aku katakan kepada kalian berdua. Kalian berdua, satu adalah Permaisuri. Satu lagi adalah Dewa Tua. Di langit. Apa yang enak untuk dimakan? Harus datang ke tempatku. Makan di warung kecil kumuh ini. Buah surgawi. Aku sudah bosan makan itu. Bagaimana bisa? Ada mie instan untuk menghilangkan rasa lapar. Setelah selesai makan dan minum, kedua orang itu bersiap untuk pergi. Si pemuda segera menghentikan mereka dan meminta uang. Permaisuri mencari-cari di seluruh tubuhnya tapi tidak menemukan uang. Akhirnya dia menggunakan tanda kekaisaran di pinggangnya sebagai ganti rugi. Token ini terbuat dari emas murni, melambangkan kehormatan tertinggi. Menandakan bahwa pemuda ini akan menjadi pewaris terbesar di dunia. Namun Kaisar Donghua juga tidak punya uang untuk makan. Tanpa sengaja mematahkan sebuah ranting dan memberikannya kepada pemuda. Dengan tersenyum mengatakan bahwa ranting ini mungkin bisa memanggil makhluk mitos untuk mengambil segala sesuatu. Saya juga ingin kembali. Ada urusan pemerintahan yang harus ditangani. Saya pergi duluan. Menghadapi barang-barang langka dari kedua orang tersebut, pemuda itu terlihat sangat curiga. Sedang berencana untuk membuang 2 barang ini ke dalam tong sampah. Tiba-tiba melihat banyak mobil mewah di depan toko. Seorang wanita cantik memimpin langkahnya ke arah pemuda. Langsung menggigit wajah pemuda itu. Sensasi terbakar oleh gelombang panas ini. Tidak salah. Siapa kamu? Terang benderang. Langit cerah. Kamu tidak malu ya? Ya Tuhan. Mari kita menikah. Apakah kamu sakit? Langsung menciumku dengan paksa. Kalau begitu biarkan saja. Sekarang kamu harus menikah denganku. Tuhan anak suci. Ning Sue tidak sakit. Ning Sue baru saja selesai pemeriksaan fisik. Dokter mengatakan Ning Sue sangat sehat. Melahirkan. 10 atau 8. Anak-anak tidak masalah. Sial. Tarian dewa. Kamu lagi menggodaku ya? Shengzi. Lari ke kantor. Untuk apa kamu mencalonkan diri? Kenapa diam saja? Kejarlah. Kakak perempuan. Jangan kejar lagi. Kamu sudah mengejarku lebih dari 30 km. Kalau kamu ingin memilih, pilih orang lain saja. Saya orang miskin. Tolong beri jalan. Sayang kecil. Berhenti sekarang. Berhenti sekarang dan bayarlah. Yingmu ini. Cukupkah? Sudah cukup. Ini sudah cukup untuk membeli hidupku. Di depan suamiku. Bersihkan mulutmu. Bersih. Benar-benar bersih. Wanita cantik ini mencari penerus untuk mewarisi ajaran Holy Fire. Bahkan rela memberikan tubuh suci yang dijaga selama ratusan tahun. Dan memberikan tugas berat untuk pergi ke kota ini. Mengirimkan barang ke hotel paling mewah. Dia bahkan membayar lebih dari 200.000 di muka. Pemuda itu dengan senang hati pergi ke lokasi setelah melihat uang. Namun tak pernah terbayangkan bertemu dengan mantan istri yang suka gengsi di sini. Mantan istri salah mengira bahwa dia datang untuk memperbaiki hubungan mereka. Hanya karena baru-baru ini dia mendekati pewaris kaya terkenal di Golden Sea. Chu Menging, kau mengkhianatiku. Aku akan mengkhianatimu. Itu adalah kehormatan bagimu. Aku tidak meminta kau untuk membesarkan. Anak-anak Zheng Xiao semuanya baik-baik saja. Kau bahkan mengandung anaknya. Kau bahkan tidak tahu. Seharusnya begitu. Hari pernikahan kalian. Istrimu masih di dalam pemandian air panas. Bermain-main denganku. Perasaan itu. Kau seharusnya seumur hidupmu. Tidak pernah merasakannya kan? Zheng Xiao, kau baik-baik saja kan? Kamu yang lucu. Berani sekali memukul Zheng Xiao. Cepat tanda tangani perjanjian perceraian. Kalau tidak, kau akan menyesal. Ingin membuatku menandatangani perjanjian perceraian. Bermimpi. Nak, kamu yang mencari masalah sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan muda. Kamu Chen. Mulai sekarang, kita tidak sejalan lagi. Kamu benar-benar si kecil yang tidak bisa dilepaskan.
Kamu bahkan mengikutiku sampai ke sini. Aku bisa memberitahumu. Di mana saya sekarang? Adalah orang Zheng Xiao. Jika kamu masih menggangguku seperti ini, tidak semudah itu hanya dipukul. Mengganggumu. Chu Menging. Jangan lagi bermimpi sendiri. Sekarang di mataku, tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak menjaga kesucian. Tidak ada bedanya. Kamu bilang apa? Berani kamu bilang sekali lagi. Aku bilang kamu tidak menjaga kesucian. Ini adalah si kecil yang lucu. Selama 3 tahun ini, aku sudah memberikan segalanya untukmu. Kamu di luar sana. Mencari pria liar sudah cukup. Kamu hampir menghancurkan segalaku. Chu Menging. Seumur hidupku, belum pernah melihat wanita seperti ini. Menging. Nah, hari ini, itu adalah kultus api suci. Pernikahan putri suci dan putra suci. Aku tidak ingin membuat keributan di pernikahan. Tapi jika kamu berani mengacaukan pernikahan, dibunuh dengan ribuan pedang pun masih terlalu ringan. Jika kamu tahu malu, segera pergi dari sini jika kamu tahu malu. Apa? Apakah hotel ini milikmu? Mereka bisa datang tapi aku tidak bisa. Tapi pemimpin agama api suci ini terdengar agak familiar. Agama api suci adalah kekuatan utama di seluruh Daxia. Kekuatan yang tak tertandingi. Cukup dengan sekali langkah. Bangsawan seluruh kota laut. Semua harus diperbarui. Bahkan agama api suci. Kamu berani masuk tanpa tahu apa-apa. Aku pikir kamu benar-benar. Bahkan tidak tahu cara menulis kata, mati. Masuk begitu saja. Siapa bilang aku masuk begitu saja? Aku masuk dengan jujur. Jujur. Jadi kamu juga punya undangan. Aku tidak punya. Aku datang. Tanpa undangan. Berani masuk tanpa izin ke pernikahan. Berani bicara besar di sini. Datanglah. Bawa orang ini yang tidak tahu. Orang-orang yang terhormat dan tercela. Buang dia keluar. Kamu Chen. Aku tahu kamu. Kamu datang ke sini dengan susah payah. Untuk memperbaiki hubungan kita. Aku juga tahu. Kamu mengatakan kata-kata menjijikkan itu. Dengan sengaja membuatku marah. Hanya untuk mendapatkan simpati. Tapi aku memberitahumu. Dia hanyalah seorang yang lucu. Seperti orang sepertimu. Yang hanya tahu mengejar-ngejar. Hanya akan membuatku semakin jijik. Oh ya. Kamu tahu. Bagaimana ayahmu meninggal? Keracunan pestisida. Sedangkan ayahmu yang sudah mati. Minum segelas racun. Sebenarnya, itu sengaja aku siapkan untukmu. Apa katamu? Kamu, si kecil yang lucu. Saya bunuh kamu. Lepaskan. Biarkan aku pergi. Lepaskan. Dia berani memukulku. Sejak kecil hingga sekarang. Sejak kecil hingga sekarang. Ibuku bahkan tidak tega memukulku. Dia bahkan berani memukulku. Lepaskan. Ye Chen, aku akan memukulmu sampai mati. Apa yang terjadi? Paman, kamu datang tepat waktu. Orang ini tidak hanya membuat keributan. Pesta pernikahan putri suci. Bahkan berani memukul wanitaku di depan umum. Segera suruh orang menangkapnya. Patahkan kakinya. Dan buang dia keluar. Itu. Bunuh dia untukku. Masukkan ke dalam kantong. Ikan sungai Chen. Chen memberi makan ikan. Berani kacau di wilayah. Kuil api suci. Nakal. Kau sudah habis. Selama 3 tahun penuh. Chu Menging. Aku sangat patuh padamu. Aku telah memberikan segalanya di rumahku padamu. Semuanya kuberikan padamu. Tidak terduga mendapat hasil seperti ini hari ini. Kau sangat mengecewakanku. Kau juga tahu itu 3 tahun. Maka kau tahu apa arti 3 tahun masa muda. Bagi seorang wanita, apa artinya? Hari ini, aku akan menggunakan hidupmu. Mengubur masa muda 3 tahun yang telah hilang. Semua orang, serang dia. Laporkan kepada Dewi Suci. Zheng Jian dari keluarga Zheng di kota laut. Bertengkar dengan Tuan Suci. Bahkan mengancam. Saya ingin membunuh putra suci. Chen memberi makan ikan. Berani menyentuh pria yang kucintai, Bai Ningsue. Mencari mati. Laporkan ke bawah. Kuil api suci di kota laut. Semua pengikut berkumpul. Siapapun yang tidak tiba dalam 3 menit. Kamu sedang melamun tentang apa? Bunuh dia. Tunggu. Aku bukan datang untuk membuat masalah. Aku datang untuk mengirim barang. Hotel Dinasti. Saya memesan sejumlah barang. Jika kamu berani menyentuh saya, kalian jangan berharap untuk mendapatkan barang ini. Pengiriman. Hotel Dinasti saya selalu memiliki pemasok tetap. Bagaimana bisa ke toko kecil untuk membeli barang? Sudahlah. Jangan berdebat dengannya. Cepat bunuh dia. Atau akan menghambat pernikahan putri suci. Kita semua tidak bisa menanggung. Tidak mendengar perkataan Zheng Xiao? Belum bertindak. Jangan-jangan. Biarkan aku pergi. Lepaskan. Berhenti. Lambang api suci. Bagaimana bisa ada di tubuhmu? Siapa sebenarnya kamu? Barang ini adalah milik agama suci Dashou. Lambang putra suci agama api suci. Karena itu telah mengakui kamu. Maka mulai hari ini, kamu adalah putra suci agama api suci sekarang.
Hanya tidak tahu di zaman apa kamu berada. Apakah masih ada warisan api suci? Tidak tahu tentang kaisar wanita yang dikatakan agama api suci. Apa hubungannya? Sangat penting. Hanya bisa berjuang. Aku adalah putra suci. Apa katamu? Kamu adalah putra suci. Jika kamu adalah putra suci, kita, Zheng Xiao, adalah pemimpin agama api suci. Nimeng, kamu adalah mantan istrinya. Kamu datang memberitahu semua orang. Apa sebenarnya identitasnya? Dia hanya seorang yang miskin. Bertahan hidup dengan membuka warung kecil. Seorang yang bahkan tidak ada yang mau menguburnya setelah mati. Seseorang yang membuka warung kecil. Berani menyamar sebagai putra suci. Benar-benar menganggap dirinya penting. Namun, apa yang terjadi dengan tanda api suci ini? Manierli adalah anggota agama api suci. Sepertinya, dia sangat peduli dengan tanda ini. Dua tanda ini mengeluarkan kilauan yang berbeda. Menurut pendapat saya, tanda ini pasti dia untuk menyusup dan memalsukan di lokasi pernikahan. Apa? Palsu. Anak ini benar-benar mencari masalah. Tidak hanya membuat marah Zheng Xiao, berani memalsukan agama api suci.